Shalom Aleichem. Selamat berjumpa kembali dalam acara Menit-Menit Torah bersama dengan Bnei Noah Indonesia. Sesi malam ini kita belajar tentang Satan dan dualisme kekuatan. Apakah memang ada itu Satan di dalam Torah dan Yudaisme? Apakah memang ada dualisme kekuatan itu seperti itu ya? Kita akan bahas segera di dalam sesi online kita malam ini. Oke, kita lanjutkan. Kalau begitu, kita langsung saja. Nah, dualisme kekuasaan, klaim atau mungkin pemahaman umum, atau mungkin kita juga termasuk saya dahulu mungkin memiliki pemahaman yang seperti ini, yang berkata bahwa ada pribadi ataupun ada kekuatan yang mengendalikan kekuatan baik. Mungkin seperti itu, ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi sisi yang satu lagi, kalau tadi di sebelah kiri, mungkin yang sekarang di sebelah kanan. Ada yang mengendalikan kekuatan jahat. Jadi artinya ada seperti dua kutub, dikotomi, ada dua kutub. Dan yang mengendalikan kekuatan jahat itu adalah malaikat yang memberontak atau jatuh. Kalau kita percaya, dan saya yakin semua ini percaya, kalaupun orang yang yang memiliki konsep pemahaman seperti ini, tentunya pasti kalau kita tanya siapa yang mengendalikan kekuatan baik, jawabannya pasti dan tidak mungkin tidak, yaitu Tuhan. Ya, nah tetapi kalau bagi mereka yang percaya ada yang mengendalikan kekuatan jahat, tetapi di luar daripada Tuhan, itu siapa? Nah, pasti jawabannya juga adalah kira-kiranya kemungkinan besarnya adalah malaikat yang memberontak atau jatuh. Karena logika berpikirnya adalah seperti ini. Malaikat memiliki malaikat memiliki kekuatan, malaikat diberikan kuasa, tapi dia memberontak, jatuh, dan entah kenapa, saya juga nggak ngerti, kekuasaannya itu nggak dicabut. Dan entah kenapa, si malaikat pemberontak itu tidak segera dibereskan oleh Tuhan. Nggak tahu juga kenapa. Sampai sekarang saya belum pernah ketemu jawabannya. Ya. Nah, tapi itu anyway, itu adalah pemahaman ataupun klaim daripada yang mungkin umum beredar. Dan atau seperti saya bilang tadi, mungkin kita juga dulu mempercayai demikian. Termasuk saya sendiri. Gitu kan. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, yang jelas, konsep di atas itu, yang dua itu tadi, bahwa ada yang mengendalikan kekuatan baik, ada yang mengendalikan kekuatan jahat, itu itu tidak ada di dalam Torah dan Yudaisme, gitu. Tidak ada. Jadi kekuatan baik dikendalikan oleh satu pihak, entah itu namanya Tuhan atau entah itu namanya siapapun, gitu. Terus ada kekuatan lain lagi yang mengendalikan kekuatan jahat, dan manusia ini kejepit di tengah-tengah, gitu. Itu nggak ada di dalam Torah dan Yudaisme. Tidak ada. Lanjut, kita lanjutkan. Yang mengenal dualisme kekuasaan seperti itu adalah pagan. Silakan dicek, silakan bisa berselancar, melihat pustaka-pustaka yang ada, baik itu pustaka fisik di dalam perpustakaan fisik ataupun online, silakan. Pagan ataupun para penyembah berhala itu rata-rata mengenal konsep yang demikian. Yang paling dekat dengan kita itu, yang paling sangat sekarang mungkin cukup populer adalah konsep mitologi Yunani, konsep pagan Yunani. Ya kan, ada dewa ataupun kekuatan yang memang mengendalikan yang baik, dipimpin oleh Zeus gitu kan. Ada lagi kekuatan yang jahat ya, di bawah bumi, disebutnya underworld gitu ya, dan namanya adalah siapa? Hades. Nah, ini dua ini perang, memperebutkan siapa? Memperebutkan manusia. Manusia malang itu di tengah-tengah kejepit. Kadang-kadang ada yang suka ke Hades, ada yang suka ke sini, terus gimana? Ya tergantung aja gitu. Kalau memang bisa menyenangkan Zeus ya berarti dia bisa mengalahkan Hades gitu-gituan kan. Jadi ya kasihan aja lah pokoknya manusianya di situ. Tapi yang jelas itu adalah pagan ya. Jelas, saya sudah jelaskan tadi, contohnya adalah di mitologi Yunani. Nah, tetapi ini sayangnya orang-orang yang memiliki konsep demikian itu lalu mencari dasar pembenarannya dalam teks tanah gitu loh. Ini yang membuat ya saya pribadi ya, yang membuat saya pribadi itu sedih gitu loh. Mereka mencari pembenaran lalu mencari
naskah gitu ya, mencari mungkin ya apalah boleh dibilang ayat atau apapun gitu di dalam Tanakh yang berkata bahwa ini loh yang disebut dengan apa namanya bahwa ada kekuatan jatuh, ini loh, di sini loh tempatnya. Nah, ini kita akan bahas nih di mana itu sehingga kita bisa tahu tujuannya adalah saya ingin menjelaskan di sini. Ketika ada yang klaim bahwa ini adalah bentuk daripada dualisme kekuasaan, ini adalah penjelasan daripada itu tadi malaikat yang memberontak atau jatuh, saya akan jelaskan di sini kita akan belajar bersama-sama sebetulnya artinya apa sih itu gitu loh ya. Apakah benar seperti demikian gitu. Nah ini semua itu sebetulnya di konsep dasar Torah yang diajarkan oleh para rabi. Tentunya para rabi yang setia kepada Torah dan pengajaran Musa ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan di sini. Tadi kita mulai dengan sebuah klaim yang berkata bahwa ini adalah narasi dari kejatuhan malaikat. Yesaya 14 ayat 12. Ini kan sudah sangat jelas gitu ya, sudah sangat mungkin dengar bahwa sudah sangat familiar kepada kita. Bahwa ini adalah berkata bahwa ini adalah narasi dari kejatuhan malaikat. Ya, nah Yesaya 14 ayat 12 itu bunyinya seperti apa sih? Lihat, engkau bintang timur, betapa engkau sudah jatuh gitu-gituan kan. Nah, sebetulnya faktanya apa? Ya kan? Apakah benar ini adalah narasi dari kejatuhan malaikat? Ataukah sebetulnya apa? Gitu kan? Nah, tentunya kalau memang ini adalah narasi daripada kejatuhan malaikat, para orang Yahudi pasti juga mengajarkan hal yang demikian gitu kan. Ngapain juga disembunyikan? Ngapain juga hal-hal yang tidak ada ini disembunyikan gitu kan? Nggak ada pentingnya, nggak ada perlunya gitu loh. Bahkan konyol kalau disembunyikan gitu kan. Ya, lanjut. Nah, faktanya apa? Yang pertama perlu kita pahami adalah kitab Yesaya, keseluruhan kitab Yesaya itu adalah kitab catatan daripada nasihat, teguran, dan nubuatan Nabi Yesaya bagi kerajaan Yehuda. Ya, jadi itu adalah catatan. Ya, Yesaya mendapatkan penglihatan apa aja, berbunyi apa aja, ditujukan kepada siapa, segala macam. Silakan bisa dibaca dari Yesaya pasal 1 sampai habis. Silakan baca. Ya, nah fakta lain yang perlu kita ketahui di sini adalah kitab Yesaya itu adalah kitab puitis. Jadi bahasa yang digunakan itu bahasa yang puitis. Banyak menggunakan gaya bahasa alegori atau kiasan. Ya, walaupun ada saatnya digunakan gaya bahasa lugas yang makna harafiahnya. Nah, sekarang kalau begitu, yang mengetahui seluk-beluk dan maksud kapan itu harus dimaknai dengan alegori dan jika memang itu alegori apa maknanya, dan juga kapan bahwa ini itu sebetulnya bicara secara lugas ataupun harafiah, itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah pemilik kitabnya, yaitu orang Yahudi sendiri, ya kan? Dalam hal ini para rabi yang tentunya juga belajar dengan Torah dan setia terhadap Torah yang diajarkan Musa, seperti saya bilang tadi. Karena kitab para nabi itu nggak boleh lari daripada Torah. Artinya, apa yang diucapkan oleh para nabi itu, baik itu berupa nasihat, pengajaran, teguran, nubuatan, tidak boleh lari daripada kitab Torah. Ulangan 13 berkata bahwa jika Musa peringatan Musa terhadap orang Israel, jika dari antaramu itu akan muncul orang yang mungkin mendapatkan mimpi apa segala macam, melakukan mujizat. Silakan bisa baca sendiri Ulangan 13 mulai daripada Ulangan 12 ayat yang terakhir sampai selanjutnya. Kalau ada orang yang muncul demikian, Musa bilang apa? Jangan dengarkan. Karena apa? Karena dia tidak mengajarkan Torah. Karena dia tidak menyembah Tuhan yang kamu kenal di Sinai. Itu dia tadi. Nah, maka dari itu, itulah salah satu kriteria ataupun juga ciri-ciri seorang nabi yang benar gitu. Jadi nggak boleh lari daripada Torah. Nah, maka dari itu, maka ini menjadi hal yang penting bahwa para rabi juga yang mengajarkan Torah seperti yang diajarkan oleh Musa, itulah yang disebut dengan seorang rabi yang benar, gitu kan? Nah, itulah yang sekarang kita kenal dengan rabi dengan aliran Yudaisme ortodoks, gitu. Seperti contohnya Rabbi Tovia Singer yang membina kita Bnei Noah di Indonesia ini. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kalau begitu,
Kita bahas satu persatu, ya. Kita bedah. Tadi kan faktanya seperti itu. Tadi fakta mengenai tentang kitab Yesaya. Nah, sekarang kita bahas Yesaya 14:12 ini bicara apa sih? Nah, Rabbi Tovia Singer sekali lagi, karena saya banyak belajar dari beliau, selalu mengatakan, dan saya yakin percaya bahwa rabi-rabi yang lain pun juga demikian, bahwa yang penting dalam ketika kita mengerti Tanakh itu adalah Torah dan kitab para kitab-kitab suci Yahudi lainnya, baik kitab para nabi maupun kitab Ketuvim, itu adalah konteks, konteks dan konteks, ya. Jadi tidak lain, tidak bukan, itu konteks. Kita lihat konteksnya apa. Karena nggak mungkin lari daripada konteks tersebut gitu loh. Kalau lagi ngomongin mengenai masalah keturunan, ya nggak mungkin tiba-tiba mau ngomong, oh sebetulnya ini ngomongin masalah tempat. Kan nggak mungkin, nggak nyambung. Ya kan? Satu ngomongin masalah garis keturunan, satu ngomongin tempat, kota. Nggak nyambung gitu kan. Nah, maka dari itu harus sama konteksnya. Nah, inilah yang akan saya bedah, yang akan saya jelaskan kepada kita semua terkait dengan Yesaya 14 ayat 12 tadi. Apakah benar ini berbicara mengenai narasi kejatuhan setan, kejatuhan malaikat yang disebut Satan, atau apa gitu kan? Ya, kita lanjut. Yang pertama konteksnya. Yesaya 14 ayat 12 adalah perkataan nubuatan Nabi Yesaya terhadap siapa? Raja Babel. Ya, jadi ini perkataan nubuatan Yesaya terhadap Raja Babel. Keseluruhan konteksnya itu dimulai dari Yesaya 13. Silahkan dibaca. Kitab terjemahannya sudah cukup lumayan. Nanti kalau ada yang salah, saya juga pasti akan bahas di sini kan. Tapi idenya adalah ada di situ. Kitab terjemahannya pun cukup mewakili. Artinya ide dasarnya, ide intinya tidak lari gitu ya. Nah, itu berbicara mengenai perkataan nubuatan Yesaya terhadap Raja Babel. Yesaya ini itu dia bernubuat sebelum kerajaan Yehuda. Ini kan disebut tadi kan saya bilang itu terhadap kerajaan Yehuda. Itu Yesaya itu bernubuat terhadap kerajaan Yehuda. Waktunya itu ketika kerajaan Israel yang tadinya satu di bawah Daud dan Salomo itu terpecah dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Nah, kerajaan selatan disebut Yehuda, kerajaan utara disebut Israel. Ya kan seperti itu. Silakan baca di dalam kitab 1 Samuel dan kitab-kitab Samuel, 2 Samuel dan 1 2 Samuel dan kitab raja-raja. Oke? Ada di situ. Nah, ini Yesaya itu di nabi yang diutus Tuhan atau ditugaskan oleh Hashem, oleh Tuhan untuk di kerajaan selatan Yehuda, ya. Nah, ini Yesaya ini hidup sebelum pembuangan ke Babel. Artinya, ini Yesaya sedang menubuatkan apa yang akan terjadi nanti. Kalau sekarang kita udah tahu, Babelnya aja sudah runtuh, gitu kan. Itu kan sekitar 3.000-an tahun yang lalu, ya. Babelnya sudah runtuh ya, sekarang. Tapi dulu, zaman Yesaya hidup, ketika dia menuliskan ini, ketika dia mengucapkan nubuatan ini, Babelnya belum runtuh. Jadi ini adalah nubuatan terhadap Raja Babel. Oke? Nah, kita lanjutkan. Ya, nah konteksnya bahwa ini adalah nubuatan terhadap Babel adalah makna lugas. Jadi bukan makna alegori. Karena kalau nubuatan terhadap Raja Babel itu makna lugasnya. Ini kan tadi kan saya berikan contoh. Kapan saat lugas dan kapan saat harus menggunakan alegori. Nah, tetapi di dalam Yesaya 14 ayat 12 digunakan makna kiasannya ketika dia menjelaskan apa yang akan terjadi terhadap Raja Babel yang menyombongkan diri, yaitu digunakan bahasanya apa? Dalam bahasa Ibrani-nya adalah Heilel ben Shachar atau disebut bintang timur gitu terjemahannya ya, bintang timur yang bersinar di pagi hari gitu. Nah, sebetulnya apa? Kenapa kok Yesaya menggunakan Heilel ben Shachar ya, bintang timur itu? Hubungannya apa dengan Raja Babel? Penjelasannya begini, hubungannya begini. Bintang timur itu adalah planet Venus yang kita ketahui sekarang. Sekarang ini pun juga kalau kita rajin bangun pagi-pagi sebelum matahari menyingsing, bangunlah keluar, lalu kita lihat ke arah timur. Itu ada satu, selain daripada bulan yang besar gitu ya tentunya, ada satu bintang yang cahayanya itu terang dan cukup besar. Bisa dilihat dengan mata telanjang tanpa bantuan daripada teleskop atau teropong.
Nah, itulah disebut Venus. Dan itu memang betul adalah planet Venus. Nah, Venus itu juga memancarkan cahaya atau memantulkan cahaya daripada matahari. Nah, uniknya daripada Venus itu, semakin menjelang fajar, sebelum fajar ini menyingsing gitu ya, sebelum sinar matahari itu bisa kelihatan di atas horizon, bagian waktu kita tentunya, karena kita tahu bumi itu bulat, ya, maka ini si Venus ini terang, dan makin itu makin terang, makin mendekati, makin mendekati fajar, itu makin terang, gitu kan. Nah, itulah bintang timur gitu loh. Nah, si Yesaya itu mengalegorikan atau mempersamakan menggunakan perumpamaan bahwa Raja Babel nanti itu kelakuannya akan seperti Venus, seperti bintang timur itu, bintang fajar itu, gitu ya. Nah, kenapa? Karena Karena si Raja Babel ini sombong. Nah, tadi saya bilang bahwa dia makin terang sebelum fajar itu menyingsing, tetapi ketika mulai fajar itu sinarnya mulai keluar, mulai kelihatan, bintang timur ini sinarnya langsung hilang, ketutup tanpa ada bekasnya, nggak ada sama sekali bekasnya. Ya, coba kalau kita lihat gitu, begitu fajar menyingsing, kita lihat ke arah timur, coba kita cari itu bintang si Venus, nggak akan ketemu. Kita nggak akan bahkan kelihatan setitik pun gitu loh. Apalagi makin terang, makin terang. Yang ada mata kita sakit karena yang dilihat apa? Sinar matahari gitu loh. Nah, itulah yang sedang digambarkan oleh Yesaya terhadap Raja Babel di dalam Yesaya 14 ayat 12 itu. Itulah kesombongan daripada Raja Babel yang dia menganggap dia akan bersinar terus selama-lamanya. Ya, tetapi dihempaskan ke bumi menjadi seperti binatang, makan rumput dan kena embun. Silakan bisa baca di dalam kitab Daniel. Kitab Daniel itu menulis penggenapan daripada nubuatan Yesaya 14 ayat 12 ini. Siapa rajanya? Tidak lain tidak bukan adalah Nebukadnezar. Dia menjadi sombong kan kita tahu, lalu dia membuat patung dan minta disembah, betul kan? Dan bahkan Daniel dan teman-temannya, Hanaya, Misael dan Azaria, ya, itu mereka diminta untuk menyembah, tapi mereka nggak mau dan akhirnya dimasukkan ke dalam dapur atau di dalam perapian yang menyala-nyala. Itu kita semua udah tahu ceritanya. Nah, itulah penggenapan daripada Yesaya 14 ayat 12. Dan kita tahu berikutnya yang terjadi terhadap Raja Babel itu apa? Dia menjadi gila, ya kan? Dia menjadi gila, kehilangan kesadarannya, tidak bedanya seperti binatang digambarkan di situ. Lalu dia bahkan juga sudah tidak peduli lagi akan hidupnya. Dia nggak bisa tinggal di dalam rumah, dia di luar, dia lebih suka di luar, tidur di luar, makan rumput segala macam, kena embun. Sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Tuhan, ditentukan oleh Hashem. Lalu dia sembuh. Kita bisa lihat, silakan baca sendiri di dalam kitab Daniel. Sembuh dan naik lagi menjadi raja. Nah, di situ dia bertobat. Di situ dia si Raja Babel Nebukadnezar ini menyadari kesalahannya. Nah, itulah yang sebetulnya dinubuatkan Yesaya terhadap Raja Babel dalam kitab Yesaya 14 ayat 15. Jadi ini nggak bicara mengenai malaikat. Jadi ini nggak bicara mengenai ada malaikat yang memberontak gitu loh. Nah, sebenarnya kita sudah pernah bahas ketika di dalam konsep Tuhan yang Maha Kuasa ya, Tuhan yang Maha Esa, pembahasan pertama. Bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan itu 100% dalam kontrol. Seluruh alam semesta ini ada di dalam kontrolnya. Tidak ada satupun ciptaannya yang tiba-tiba bisa melakukan tindakan yang membuat Tuhan itu berkata bahwa wow, ternyata dia bisa begini ya, waduh, gawat juga nih. Dia bisa memberontak ya, waduh, gimana nih? Nggak ada. Tuhan itu 100% mengontrol, menguasai dunia ini. Tidak ada yang lepas daripada kontrolnya. Dia itu mutlak. Nah, maka dari itu, dengan ditambah dengan penjelasan ini juga bahwa Yesaya 14 ayat 12 itu bukan bicara tentang malaikat yang jatuh. Dan faktanya, tidak ada malaikat yang jatuh, gitu kan? Ya, sampai di sini stop dulu di situ, pahami dulu, nanti kita lanjut. Nah, ya. Oke, kita lanjutkan. Ini akan semakin menarik. Tadi saya berkata, saya tutup kan di sini nih, di sini tidak ada malaikat yang jatuh. Nah, tetapi kan ada juga yang klaim. Biasalah, namanya orang klaim, orang berpendapat, boleh dong, silakan saja. Free speech, freedom of speech, free will juga, orang boleh berpendapat. Tapi
kita berhak menguji, ya kan? Kita harus tahu dong apakah itu kebenaran, ada dasarnya atau tidak. Klaim, berkata lagi, ada kok malaikat yang jatuh. Ya. Buktinya di Kejadian 6 ayat 2. Malah bisa mengambil manusia atau perempuan dalam hal ini sebagai istri pula, ya kan? Lalu mereka menghasilkan anak. Jadi kayak suami istri gitu menghasilkan anak. Dan anaknya disebut apa? Para raksasa. Oke? Nah, kita bahas di sini. Apakah betul itu adalah malaikat atau apa? Apakah betul itu nanti malaikat yang jatuh menyesatkan sehingga mengambil itu atau apa? Kita bahas di sini. Yang kedua, juga diajarkan dalam oral Torah. Nah, ini lebih canggih lagi. Klaimnya, pendapatnya lebih canggih lagi. Ada juga di dalam oral Torah, di dalam Midrash. Ada malaikat yang menjadi manusia dan malah menyesatkan manusia juga kok. Gitu kan? Ada Midrashnya. Nanti kita bahas. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama ini nih, di Kejadian 6 ayat 2. Apa sih sebenarnya yang dibicarakan? Apa sih sebetulnya yang ada di situ? Lalu setelah itu kita bahas Midrash ini. Ya, saya harap bisa dipahami. Dan saya harap saya bisa menjelaskan dengan cukup gamblang sehingga bisa dipahami. Ya, kita mulai dengan yang ini, Kejadian 6 ayat 2. Kita bahas. Saya mulai dulu dari versi terjemahan dalam bahasa Indonesia, ya. Kejadian 6 ayat 2 berkata bahwa maka anak-anak Allah di sini ya, ini terjemahannya loh. Silakan kalau nggak percaya yang punya silakan dicek sendiri. Melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Nah, dari sinilah problemnya di mana? Karena di sini Allah itu huruf besar. Apakah salah? Tidak. Karena sebetulnya orang Indonesia itu sudah memiliki paham. Orang Indonesia itu sudah memiliki standar. Standarnya apa? Kita lihat di sini. Dalam bahasa Indonesia, kata Allah itu eksklusif digunakan untuk Tuhan. Silakan lihat di KBBI. Apakah ada, cari aja di dalam KBBI gitu, KBBI cari KBBI online gitu. Silakan cari, atau mungkin kita cari sekarang ya. Saya tunjukkan di sini. Nggak apa-apa, sekalian. Oke, kita masuk KBBI gitu ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dulu bahas zaman saya sekolah, tebelnya segini nih. Kita lihat di sini, kita masukkan kata Allah gitu. Kita lihat hasilnya. Tuh. Nama Tuhan dalam bahasa Arab, karena serapan dari bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang Maha Esa yang disembah oleh orang yang beriman. Ya. Itu. Tidak ada arti kata lainnya. Maka dari itu saya katakan di dalam penjelasan saya tadi apa? Eksklusif digunakan untuk Tuhan. Apakah salah? Tidak. Jangan dipelintir ucapan saya ya. Tidak salah, karena memang itu adalah kesepakatan ataupun kaidah yang diterapkan dalam bahasa Indonesia. Enggak salah, ya silahkan saja gitu loh. Nah, tetapi kalau kita mengerti di dalam bahasa Ibrani, kata Elohim ini tidak eksklusif digunakan untuk Tuhan. Kita baca dulu ya. Nanti saya jelaskan di sini nih. Ya, kita baca dulu. Dikatakan di sini apa? Fayiru bnei ha Elohim et benot ha Adam. Oke, ketika bnei ha Elohim melihat anak-anak perempuan manusia, benot ha Adam, anak-anak perempuan manusia. Ki tovot heinah fayiku lahem nashim mikol asher baharu. Ketika mereka sedang mempercantik diri, ketika mereka sedang bersolek, maka mereka memilih dan mengambil mereka menjadi istri bagi mereka sendiri. Ya, nah makanya saya dikatakan di sini kalau kita menggunakan versi terjemahan, bukan bahasa Indonesianya salah ya. Sekali lagi saya tegaskan, bukan bahasa Indonesia yang salah, tapi karena itu adalah kaidahnya. Kalau kita nggak ngerti bahasa aslinya, kita akan lost in translation, tersesat dalam terjemahan. Ya, Bnei ha Elohim dikatakan bahwa ini berarti Elohim di sini kan diterjemahkan sebagai Allah.
maka A-nya pakai huruf besar lagi di situ. Kan istilahnya jadi langsung asosiasinya adalah itu Tuhan dong berarti. Anak-anak Tuhan kan Tuhan mungkin manusia, nggak mungkin Tuhan beranak. Betul juga kan? Berarti kemungkinannya malaikat dong. Langsung arahnya ke sana. Oh, berarti malaikat mengambil wanita sebagai istri lalu menghasilkan keturunan. Nah, itu akhirnya yang menjadi ide ataupun kesimpulan penafsiran tanpa mengerti bahasa aslinya, tanpa dilengkapi oleh pengajaran yang benar dari pemilik kitabnya. Jadinya begitu. Gitu ya. Nah, sekarang sebenarnya apa yang terjadi? Apa sebetulnya di situ? Dalam Tanakh, kata Elohim itu tidak eksklusif digunakan untuk Tuhan. Kata Elohim ini tidak eksklusif digunakan untuk Tuhan. Ya, tetapi bisa digunakan untuk apa saja? Manusia yang dianugerahi kuasa juga disebut Elohim. Dalam Keluaran 7 ayat 1. Nanti kita bahas di dalam slide berikutnya, halaman berikutnya. Bisa juga digunakan untuk malaikat. Selain daripada Tuhan, selain daripada Hashem, kata Elohim ini bisa digunakan untuk manusia, bisa juga digunakan untuk malaikat. Mereka bisa disebut Elohim. Contohnya di dalam mana? Ayub 1 ayat 6. Nanti kita bahas juga. Ada di situ. Ya. Nah, dari mana kita tahu bahwa itu Elohim itu untuk manusia, untuk Tuhan, atau untuk malaikat? Sekali lagi, balik kepada penjelasan yang senantiasa ditekankan oleh Rabbi Tovia Singer, Rabbi kita semua. Konteks, konteks, dan konteks. Gitu. Ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Jadi, sebetulnya, sebelum masuk ke dalam Keluaran 7 ayat 1, yang dimaksud di sini apa? Itu adalah manusia. Jadi Bnei Ha-Elohim itu adalah manusia, gitu kan? Manusia yang diberi anugerah atau diberi kuasa. Nah, saya berikan contoh lagi di sini tentang tadi Keluaran 7 ayat 1. Kita baca bersama-sama. Vayomer Hashem el Moshe, Re'eh. Apa katanya di sini? Berkatalah Hashem kepada Moshe, lihatlah. Re'eh, lihatlah. Nataticha Elohim. Aku sudah membuat kamu menjadi Elohim. Apa? Lefaroh. Ve'aharon. Akhicha. Yihyeh. Nafiecha. Atas Firaun. Aku sudah membuat kamu menjadi Elohim atas Firaun. Dan Aharon, saudaramu, akan menjadi juru bicaramu. Itu yang dikatakan Hashem kepada Moshe. Digunakan kata apa? Elohim. Nataticha Elohim lefaroh. Aku sudah membuat kamu menjadi Elohim atas Firaun. Apakah di sini artinya Musa diangkat menjadi Tuhan? Mendadak Musa menjadi Tuhan gitu? Enggak kan? Tetapi di sini maksudnya apa? Di sini maksudnya adalah Moshe diberikan kuasa, memegang kuasa atas Firaun. Maka dari itu, Moshe layak disebut Elohim karena dia diberikan kuasa. Ini contohnya. Ya, bukti bahwa kata Elohim itu tidak hanya digunakan untuk Tuhan. Gitu. Ini digunakan untuk manusia. Nah, kalau kita baca di dalam terjemahannya, Keluaran 7 ayat 1, digunakan kata itu tadi, satu itu tadi, Allah dengan A huruf besar. Nah, itu nanti yang justru akan membuat kebingungan dalam kita memahami, karena tidak salah sekali lagi, karena pemahaman kita sebagai orang Indonesia, kata Allah itu adalah hanya dan hanya untuk kepada Tuhan. Nggak salah. Tetapi di dalam konteksnya makanya itu perlu pemahaman bahasa Ibrani yang benar dan pemahaman kitab Tanakh dari sumber yang benar, karena kata Elohim itu tidak hanya digunakan untuk Tuhan saja. Karena Tanakh, kitab Torah dan kitab para nabi dan juga keseluruhan kitab Yahudi itu ditulis bukan dalam bahasa Indonesia. Kita nggak bisa protes. Loh kok gitu sih? Ya nggak bisa protes. Kalau ditulisnya di dalam bahasa Indonesia, boleh kita protes. Ditulisnya oleh orang Indonesia, boleh kita protes. Protesnya apa? Tidak memenuhi kaidah peraturan bahasa Indonesia yang baik. Betul. Tetapi karena ini dituliskan dalam bahasa Ibrani, maka mereka memiliki kaidah sendiri. Kita yang ingin memahaminya harus memahami konteksnya. Itu loh maksudnya, ya. Oke, kita lanjutkan. Hashem membuat Moshe lebih berkuasa dalam kasus ini, Keluaran 7, kitab Shemot pasal 7 ayat 1.
Sehingga dia bisa berkuasa di atas Firaun. Dia bisa seenaknya masuk ke dalam istana Firaun, ngomong sama Firaun, nunjuk-nunjuk Firaun, lalu bilang, pada hari ini akan terjadi begini, pada hari ini akan terjadi begini. Itu maksudnya. Dan Moshe tetap manusia. Moshe tetap manusia. Tidak pernah dia menjadi Tuhan. Ya, gawat kalau ada yang bilang, Moshe Tuhan dong. Wah, gawat lah. Oke. Nah, sehingga kesimpulannya dari sini kita bisa berkata bahwa kata Bnei Ha-Elohim di Kejadian 6 ayat 2 adalah orang-orang, sekumpulan orang, karena sekumpulan orang itu juga bisa disebut sebagai Bnei, ya kan? Yang memegang kuasa saat itu. Mereka manusia biasa, bukan makhluk spiritual, bukan malaikat. Ya, dan nggak pernah bisa gitu loh. Malaikat sama manusia itu nggak pernah bisa. Kawin dengan manusia itu nggak bisa. Tidak ada malaikat yang kawin silang, blasteran dengan manusia. Nggak ada. Di dalam konsep Torah dan Yudaisme tidak ada. Ya, ide malaikat blasteran antara malaikat dengan manusia atau antara makhluk spiritual dengan manusia itu adalah pagan. Ya, kita tahu, ya kan, Hercules. Dapatnya dari mana Hercules? Zeus yang adalah makhluk spiritual, lalu ibunya Zeus siapa? Ya wanita biasa, entah lu saya pun nggak ingat namanya siapa. Yang jelas ibunya manusia aja, gitu tuh. Ya itu pagan ya, silakan aja kalau masih mau percaya sana ya pagan lah gitu loh. Karena itu kan mitologi Yunani. Kalau saya sih enggak, karena emang Torah berkata nggak pernah begitu. Ya, nah kita lanjutkan. Oke, selanjutnya adalah pembahasan malaikat jatuh di dalam Midrash. Nah, tadi kan saya bilang bahwa ada kok Midrash yang berkata bahwa ada malaikat yang jatuh bahkan menyesatkan wanita, menyesatkan manusia, mengambil wanita secara paksa gitu juga ada kok. Nah, sekarang bagaimana pembahasannya? Benar. Wow, ini benar bahwa ada Midrash yang membahas demikian. Betul. Ada Midrash yang menceritakan bahwa hal itu terjadi. Bukan hal itu terjadi. Ada Midrash yang menjelaskan tentang tadi bahwa ada cerita malaikat itu menjadi manusia, lalu jatuh, lalu malah jadi berantakan segala macam. Ya, kita bahas. Sekali lagi konteks. Konteksnya bagaimana? Midrash itu tidak bisa dimaknai secara lugas, secara harafiah. Nah, inilah sebetulnya yang perlu kita pahami. Ini Rabbi Tovia Singer wanti-wanti ketika beliau mengajarkan kami para talmidnya, ketika beliau ada di Indonesia. Kita kan tentunya juga era informasi ini begitu terbuka, ya kan? Kita bisa dapat pengajaran dari mana, dengar Rabbi ini segala macam. Nah, tentunya karena kita bingung, ya kita tanya kepada beliau, Rabbi Tovia Singer, ada Midrash berkata begini. Lalu Rabbi pertama kali yang beliau katakan adalah Midrash itu tidak bisa dimaknai lugas, tidak bisa dimaknai secara harafiah. Ya, tetapi Midrash itu banyak sekali menggunakan alegori atau kiasan untuk menyampaikan pengajarannya. Jadi untuk menceritakan itu, dia menggunakan alegori, menggunakan kiasan. Contohnya ini justru Midrash yang berkata bahwa ada malaikat yang menjadi manusia. Nah ini contohnya. Midrashnya itu berkata demikian. Ketika manusia senantiasa menyimpang, gitu ya, ada malaikat yang usul kepada Hashem, ceritanya begitu di dalam Midrash. Hashem, saya nih malaikat, itu manusia itu jatuh mulu loh. Tuh, dosa ini lagi, salah ini lagi, melanggar ini lagi, melanggar itu lagi. Izinkan saya deh menjadi manusia, ini kata malaikatnya. Nanti saya akan ajarkan bagaimana menyembah engkau yang benar. Bagaimana mentaati Torah dengan benar. Hashem kabulkan. Oke, kalau begitu, Hashem berkata, di dalam Midrash ini ya, silakan kamu jadi manusia. Dan hasilnya apa? Berantakan. Yaitu tadi, makanya akhirnya jadi sesat, nggak karu-karuan segala macam. Ya, akhirnya malah membuat manusia jadi berantakan segala macam. Nah, sekarang, ini kan saya bilang tadi diajarkan bahwa Midrash itu tidak bisa dimaknai secara lugas. Lalu apa sih yang ingin diajarkan oleh Midrash dengan cerita seperti ini? Dengan narasi seperti ini? Ini sebetulnya. Yang pertama, hal di atas tidak pernah terjadi. Karena ini adalah kiasan. Jadi nggak pernah ada malaikat, oh Tuhan, aku jadi manusia dong. Enggak. Nah, kalau begitu, pesan yang ingin disampaikan oleh Midrash ini adalah yang pertama, dengarkan baik-baik.
neshama atau jiwa atau spiritual yang manusia itu memiliki kualitas yang berbeda dengan malaikat. Kualitasnya beda. Hanya neshama manusia yang bisa sukses hidup di dunia ini dalam tubuh jasmani seperti yang kita miliki dan menjalankan Torah. Selain neshama manusia, mau neshamanya malaikat kek, malaikat tingkat paling top kek, tingkat yang apa kek, pasti gagal. Kenapa? Karena neshamanya beda, kualitasnya beda gitu loh. Ya, jadi justru di dalam Midras ini yang ingin ditekankan adalah tidak akan pernah ada salah ataupun juga malaikat gitu tiba-tiba jadi manusia gitu, menjelma menjadi manusia ya. Tetapi bukan berarti bahwa malaikat tidak bisa mengambil wujud manusia, itu beda ya. Kalau malaikat mengambil wujud manusia ketika dia menjalankan tugasnya, contohnya tiga malaikat yang diutus kepada Abraham ketika memberitakan menyembuhkan Abraham yang pertama, yang kedua memberitakan bahwa Sarah akan mengandung dan akan melahirkan tahun depan, dan yang ketiga adalah yang akan menghancurkan Sodom. Itu memang mereka mengambil bentuk fisik sebagai manusia. Tetapi itu bukan manusia gitu. Mereka hanya diizinkan oleh Hashem mengambil rupa manusia. Dan mereka setelah selesai tugasnya ya selesai. Mereka tidak akan pernah selamanya jadi manusia gitu. Dan mereka tidak akan bisa tinggal berlama-lama di dunia ini, nggak bisa. Kalaupun jadi nggak ada malaikat gitu kayak misalkan yang tiga malaikat itu tadi ya yang saya ceritakan, yang saya bilang di dalam kitab Kejadian, yang mengunjungi Abraham di tenda di kemah. Mereka nggak bisa berkata, kayaknya enak nih di tendanya Abraham, udah gue nggak mau balik nggak bisa. Mereka tetap setelah selesai tugasnya mereka harus balik. Selesai. Contoh lain lagi, malaikat yang bergumul dengan Yakov di tepi sungai Yabok. Itu juga kan sampai akhirnya malaikatnya minta izin kepada Yakov. Itu malaikat yang memang diizinkan mengambil mengambil rupa sebagai manusia ya, karena ada tugasnya, yaitu harus bergumul dengan Yakov. Itu tadi. Itu harus sampai minta izin. Lepaskan aku karena waktuku, aku harus kembali gitu loh. Jadi udah selesai kerjaan. Udah selesai waktunya, saya nggak bisa tinggal di sini lagi, kamu harus lepaskan saya, gitu loh. Itu, gitu. Sehingga, jadi ide bahwa malaikat bisa menjadi manusia, makhluk spiritual, artinya menjadi manusia itu benar-benar hidup di antara kita sebagai manusia normal ya, cuman di dalamnya itu malaikat gitu, itu nggak bisa, nggak ada, itu nggak pernah kejadian. Apalagi malaikat kawin sama manusia, blasteran, nggak ada. Gitu ya. Midras ini justru menegaskan bahwa kualitas neshama manusia, kualitas neshama yang ada di dalam hidup saya, di dalam tubuh jasmani saya, dan di dalam tubuh jasmani Anda semua yang ada di sini, baik yang menyaksikan video ini, ada di sini, maupun yang ada di seluruh dunia, itu beda dengan malaikat. Tidak sama. Dan malaikat tidak akan pernah bisa mengambil tempat nih. Nggak akan pernah bisa. Mengambil tempat maksudnya secara permanen gitu ya, menjadi manusia gitu. Kalau menjalankan tugas itu beda gitu, ya. Oke, jadi saya harap bisa dipahami bahwa pembahasan malaikat menjadi manusia itu di dalam Midras justru menegaskan manusia itu neshamanya berbeda. Oke? Dan Torah diperuntukkan hanya untuk manusia. Malaikat tidak butuh Torah. Karena malaikat tidak punya free will. Malaikat tidak pernah bisa punya free will. Hanya manusia yang punya free will. Karena hanya manusia yang punya free will, kita semua di sini yang punya free will, maka dari itu manusia bisa memilih apakah memilih yang baik atau memilih yang jahat. Malaikat tidak bisa. Dia layaknya seperti robot. Di program A, jalan A. Di program B, jalan B. Selesai tugasnya balik. Selesai, udah gitu aja. Nggak ada yang lain gitu loh. Ya, itu konsep malaikat di dalam Yudaisme dan Torah. Oke, kita lanjutkan. Satan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konsep yang berikutnya, itu adalah Satan. Siapa sih Satan itu? Sekaligus saya menjelaskan bahwa Bnei Elohim itu juga bisa berarti sebagai malaikat. Karena saya mengambil ayat dari Ayub pasal 1 ayat yang ke-6. Oke, kita baca ya. Fayihi hayom fayafu bnei ha-Elohim. Lalu datanglah hari itu. Yaitu hari apa? Hari Rosh Hashanah. Kita udah pernah bahas kan bahwa Ayub ini, kitab Ayub 1 ayat 6 ini,
ketika dikatakan datanglah hari itu adalah hari apa? Hari Rosh Hashanah. Di mana Hashem bersidang menilai seluruh umat manusia dan seluruh jagat raya alam semesta. Dikatakan di situ apa? Fayafu bnei ha-Elohim, dan para bnei ha-Elohim lehit yatsef al-Hashem, berdiri di sebelah Hashem. Ya. Lalu apa? Fayafo gam hasatan, dan si Satan juga ada betoham di antara mereka. Jadi, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, selain daripada Bnei Elohim itu bisa di dalam konteksnya Ayub ini adalah para malaikat, ya, kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa Satan itu adalah malaikat. Dia ikut di sini, gitu kan? Kalau dia musuh, kalau dia antitesis, kalau dia itu adalah kekuatan negatif yang satunya ini, dua kubu yang bertentangan, nggak mungkin dia ada di sini, gitu kan? Kita tahu bahwa kutub itu nggak mungkin ketemu. Magnet aja utara selatan kalau kita itu kan ya pasti bertolak-tolakan gitu kan. Selatan sama utara itu selatan sama selatan itu nggak akan bisa begini karena harus selalu selatan di sini, utaranya di sini gitu loh. Kalau selatannya di sini ya utaranya di sini gitu kan. Selalu seperti itu gitu kan. Nah, jadi ya ini membuktikan bahwa yang pertama adalah Satan itu adalah termasuk daripada Bnei ha-Elohim yang di sini yaitu adalah malaikat gitu ya. Itu konsep yang pertama. Bnei ha-Elohim di sini digunakan untuk malaikat. Kita lanjut. Malaikat berhak menyandang Bnei ha-Elohim. Kenapa? Karena diberi kuasa. Kita tahu ada malaikat yang mengatur alam semesta, ada malaikat yang mengatur arus laut, ada malaikat yang mengatur angin, ada malaikat yang mengatur pergerakan lempeng bumi. Kita tahu dan itu betul gitu dan memang ada gitu. Nah, maka dari itu malaikat disebut Bnei ha-Elohim, mengatur perputaran benda-benda langit. Itu semua malaikat yang melakukan. Lalu malaikat juga diberi kuasa untuk menjaga bangsa yang menjadi bagiannya. Kita tahu bahwa ada malaikat yang menjaga bangsa-bangsa. 70 bangsa di dunia dijaga oleh malaikat. Oke? Lanjut, malaikat juga diberi kuasa untuk menyembuhkan. Contohnya, Rafael itu adalah malaikat yang diberi kuasa untuk menyembuhkan, ya kan? Nah, Satan itu adalah malaikat yang diberi kuasa untuk apa? Menjegal atau melawan manusia. Itu kerjaannya Satan. Makanya kalau dibaca di dalam kitab Ayub ini, kitab Ayub 1 itu silakan dibaca lanjut. Hashem nanya, dari mana kamu? Itu bukan berarti Hashem nggak ngerti kerjaannya Satan. Bukan artinya Hashem tidak maha tahu. Enggak, Hashem tahu. Tetapi itu adalah seperti kalau kita di dalam bahasa manusia itu menggunakan opening question gitu loh, basa-basi dalam tanda petiknya gitu kan. Dari mana kamu? Satannya kan jawab kan, aku dari berkeliling bumi. Artinya apa? Ya itu tadi, dia melihat nyari ada yang bisa dijegal atau tidak gitu. Bileam adalah salah satu contoh bahwa malaikat itu menjadi lawannya dia gitu loh. Itu di situ dikatakan bahwa malaikat itu menjadi satannya dia, yaitu menjadi lawannya dia si Bileam. Itu bisa dibaca di dalam kitabnya. Kita nggak akan bahas di sini, tapi itu contohnya ya. Nah, lanjut. Satan itu artinya adversary. Jadi malaikat itu namanya itu sesuai dengan tugasnya. Rafael itu adalah malaikat yang menyembuhkan, tugasnya menyembuhkan. Satan adalah malaikat yang punya tugas menjegal, melawan siapa? Manusia. Gitu. Bukan bagi Tuhan, bukan bagi Hashem. Hashem nggak punya lawan. Kalau dalam bahasa Manadonya apa? Seng ada lawan gitu. Bahasa Manado, bahasa Ambon kali ya. Maaf kalau mungkin salah. Seng ada lawan. Itu Hashem gitu, nggak ada lawan kok. Betul, karena dia mutlak berkuasa. Ya, penguasa tunggal. Hashem itu nggak punya lawan. Jadi jangan bingung lagi. Tidak ada yang namanya dualisme kekuasaan itu. Jangan bingung bahwa setan itu atau Satan itu adalah penguasa alam gelap apa segala macam. Enggak, jangan bingung lagi. Semuanya itu adalah dalam kontrolnya Hashem. Ya, kita lanjutkan. Saya ingatkan, ini kita sudah pernah bahas di yang pertama, ya kan? Saya ingatkan lagi, siapa itu Tuhan? Dia pencipta, bukan ciptaan. Tuhan bekerja menggunakan semua, Tuhan berkomunikasi. Tuhan 100% menguasai seluruh ciptaan. Tidak ada yang lepas kendali. Dia maha kuasa, maha sempurna. Jadi tidak ada malaikat yang memberontak, saudara-saudara.
Nggak ada. Karena malaikat nggak punya free will. Yang pertama itu, dan yang kedua, tidak ada malaikat yang tiba-tiba error mencelat gitu, keluar daripada jalurnya, nggak ada. Karena Hashem itu maha sempurna. Lanjut. Maka dari itu kesimpulannya adalah yang perlu kita pahami dari session malam ini apa? Yang pertama, dalam Yudaisme yang berdasarkan Torah yang benar atau Torah Emet, tidak ada dualisme kekuatan atau kekuasaan. Tidak ada malaikat yang jatuh atau memberontak. Tadi kita sudah bahas, ya kan? Nah, Tuhan itu berkuasa penuh dan mutlak. Gitu. Ya, Tuhan itu berkuasa penuh dan mutlak. Dijelaskan seperti dijelaskan di dalam Yeshayahu 45 ayat 7. Sebelum kita bahas bahasa aslinya, ada yang bisa bacakan kepada saya enggak? Yeshayahu 45 ayat 7 versi terjemahan bahasa Indonesia, apa yang dikatakan di situ? Boleh, silakan. Ada yang mau bacakan? Mungkin yang di dalam Zoom aja biar cepat langsung buka mic-nya, buka itunya versi terjemahan, bacakan Yesaya 45 ayat 7. Tolong. Ayo. Ada yang bisa bantu saya bacakan cepat? Biar kita cukup waktu untuk sesi tanya jawab. Jangan malu, ayo. Lanjut, Pak. Yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Ya. Yang membuat kemujuran dan menciptakan kemalangan. Oke. Lanjut. Aku Tuhan yang melakukan semua itu. Oke, terima kasih Pak. Tadi dikatakan yang menciptakan terang dan menciptakan gelap. Yang menciptakan apa? Damai dan nasib mujur, gitu ya. Itulah yang dikatakan di dalam versi terjemahannya. Nah, sekarang kita baca di sini Yotzer Or Uborei Choshech. Nanti kita lihat terjemahannya apa ya. Terjemahan benarnya. Oseh Shalom Uborei Ra. Ani Hashem Oseh Kol Eileh. Apa sih sebetulnya dikatakan di dalam Yesaya 45 ayat 7? Yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Yotzer Or Uborei Choshech. Or itu terang, Choshech itu kegelapan. Yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Oseh Shalom Uborei Ra. Shalom itu damai. Ra itu apa? Kejahatan. Jadi terjemahannya adalah yang membuat damai dan menciptakan kejahatan. Ani Hashem Oseh Kol Eileh. Akulah Hashem yang membuat semua itu. Jelaskan? Yesaya 457 itu jelas bahwa terang dan gelap diciptakan oleh Hashem. Shalom, damai, Ra, kejahatan diciptakan oleh Hashem. Ditutup dengan kata Ani Hashem, Oseh Kol Eileh. Akulah Hashem yang menciptakan semuanya itu. Jadi gelap, terang, jahat, baik, buruk, apa segala macam, semuanya, you name it, di dunia ini, itu ciptaan Hashem. Jadi tidak ada kekuatan lain dan tidak ada penguasa lain selain daripada Tuhan yang Maha Esa. Yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan itu semua, yang kita tahu bahwa itu adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Yitzhak, Yakov, yang di dalam Torah dituliskan dengan tetragramaton seperti ini, Yod Hei Vav Hei. Dan kita sebut dengan Hashem, nama itu, gitu loh. Ya, ini kesimpulan yang perlu kita pahami, sehingga dengan demikian, dengan selesainya kesimpulan ini, saya harap kita semua juga memiliki konsep yang benar bahwa tidak ada dualisme kekuatan. Satan itu adalah malaikat yang menjalankan tugasnya, memang kerjaannya itu menjegal manusia. Ya, memang itu kerjaannya, gitu loh. Kenapa kok manusia harus dijegal? Kenapa manusia harus ditarik kepada arah yang negatif? Agar free will-nya bisa bekerja. Agar manusia bisa melakukan pilihan dengan free will-nya. Karena kalau semuanya baik, semuanya itu positif semua, tidak ada free will, tidak ada free will. Tetapi karena ada pilihan,
Maka kita manusia harus memilih. Lalu Torah berkata bahwa di dalam kitab Devarim apa? Aku berikan kepadamu pilihan. Good, evil, baik, jahat. Death and life. Kematian dan kehidupan. Lalu Torah bilang apa? Pilihlah kehidupan. Itu loh intinya. Ya, jadi demikian syiur Torah kita malam ini.